Halo semuanya, selamat datang di Kelas Media. Kembali lagi di kelas IPA dengan gue Dipo Dwiki Harsya sebagai hostnya. Dan kemarin kita udah bahas teknologi mesin bipolar, yaitu mesin VTEC. Dan kita bilang bipolar itu karena dia punya dua karakter cam yang berbeda. Tapi gimana kalau misalnya ada mesin yang punya lebih dari dua karakter cam, 3 gitu, 4, 10. Dan ini adalah free valve, yaitu mesin dengan karakter cam yang jumlahnya infinity. Lucunya, teknologi free valve ini yang punya kepribadian cam yang jumlahnya infinity justru malah nggak punya cam sama sekali. Jadi ini adalah mesin camless tanpa cam. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut tentang free valve-nya, kita harus tahu dulu gimana cara kerjanya cam sama valve pada mesin pada umumnya. Jadi, valve itu fungsinya adalah buat masukin dan ngeluarin udara yang masuk ke ruang bakar. Dan diatur buka tutupnya itu oleh yang namanya cam yang sempat kita bahas di video VTEC kemarin. Jadi cam itu ada lobsnya itu yang ngedorong, entah itu rocker arm, entah itu push rod, tapi intinya lobsnya si cam ini yang membuka dan menutup valve pada mesin. Dan keluar masuknya udara itu sangat penting banget di dalam mesin karena itu bisa menentukan output dari power dan juga efisiensi dari mesin tersebut. Tapi sebenarnya cam ini kurang jago kerjanya karena dia cuma bisa ngebuka tutup cycle-nya si valve ini cuma dengan lobsnya aja. Dia cuma sesuai sama apa yang udah didesain dari si cam tersebut. Nggak bisa diubah-ubah lagi. Paling ya ada VTEC, ada VVL, ada VVT, dia bisa ngebantu sedikit ngerubah karakter tapi nggak bisa berbuat banyak. Tapi ada beberapa kelemahan dari cam yang udah nggak bisa dibantu sama teknologi apapun karena udah mutlak. Yang pertama adalah curve-nya. Jadi cam itu ngebuka valve ada curve-nya. Perlahan dia akan ngebuka sampai titik paling tinggi dia kebukanya. Habis itu perlahan dia akan nutup. Dan di posisi peak paling tingginya ini bener-bener cuma sepersekian detik, ya bener-bener bentar banget intinya. Apalagi kalau udah RPM-nya makin tinggi, putaran mesin makin kencang, dia posisi peaknya itu semakin sebentar. Dan ini berpengaruh banget sama udara yang masuk dan yang keluar dari combustion chamber-nya. Kelemahan yang kedua adalah cam ini lumayan makan tempat. Jadi dia nggak kecil ya, lumayan panjang. Dan kadang di mesin itu nggak cuma ada satu, ada dua. Bahkan untuk di dual DOHC-nya V, mesin V, bisa ada 4 cam sekaligus. Dan temen-temennya nih satu tongkrongan ada banyak banget. Nggak cuma si camnya aja, dia ada cam gear, ada timing belt, terus ada rocker arm, mungkin ada push rod, ada macem-macem deh, ada puluhan teman-temannya si cam ini yang ngebantu cara kerjanya si cam. Yang pasti beratnya itu sangat signifikan kenaikan beratnya karena besi semua rata-rata dan juga mereka itu semua benda bergerak jadi ngebeban-bebanin putaran mesin ya udah kayak beban keluarga deh ya. Jadi ini bener-bener bikin tenaganya terhambat sedikit, tenaganya si mesin, torque-nya si mesin juga. Kelemahan yang ketiga adalah cam itu nggak punya otak. Jadi emang ya cam itu bisa dibilang kayak analog ya, jadi nggak bisa diprogram. Padahal si cam ini bener-bener sangat berperan sama efisiensi dan juga power. Karena udara yang masuk keluar mesin itu bener-bener pengaruhnya besar banget sama efisiensi dan juga power. Dasar lu cam nggak punya otak. Maka dari itu hadirlah free valve, teknologi mesin tanpa cam. Jadi sebenarnya free valve ini adalah company ya, nama company yang adalah sister company-nya Koenigsegg. Siapa yang nggak tahu Koenigsegg? Produsen mobil asal Swedia milik Christian von Koenigsegg. Nih orang keren banget sih. Ini role model gua banget. Dia kalau dia jadi jahat itu pasti jadi kayak Lex Luthor. Untungnya nggak ada Superman ya. Jadi si Christian von Koenigsegg ini dia bikin mobil. Nggak jadi jahat ngelawan Superman. Ya, Koenigsegg adalah produsen mobil yang berkali-kali mencetak rekor mobil tercepat di dunia. Dan bahkan kadang dia mencetak rekornya bukan pakai mobil yang dia udah persiapkan untuk record breaking ya. Mereka minjem mobil customernya untuk make mobil itu dites jadi world record. Dan salah satu faktor yang mendukung Koenigsegg ini bisa sekencang itu adalah teknologi free valve ini. Makanya teknologi ini keren banget. Tapi gimana cara kerjanya free valve ini? Simple banget dia. Yang tadinya cam itu kontrol yang namanya valve naik turun buka tutupnya si valve. Ini sekarang udah nggak ada cam lagi. Dia diganti jadi pakai elektronik aktuator. Jadi
untuk kebuka ketutupnya si valve ini udah dikontrol melalui ECU-nya si mesin tersebut. Jadi udah bisa seenak jidat deh ngatur timing, ngatur lift-nya si valve. Terus tiap mau 1000 RPM berubah, si timing sama lift valve-nya itu juga bisa menyesuaikan RPM range manapun, dan bahkan bisa juga setiap silinder itu punya timing dan lift yang berbeda-beda untuk valve-nya. Unik banget kan? Selain itu, dengan sistem ini juga udah nggak ada kurva naik turun. Benar-benar instan kebuka, dia stay ada di peak dengan waktu yang lama, habis itu instan ketutup dan berulang-ulang cycle-nya. Dan bisa diatur juga mau kebukanya itu sebentar atau lama, karena benar-benar udah sangat customize ya, udah customize banget. Dia mau lift-nya diatur sekecil apapun juga bisa, setinggi apapun juga bisa. Jadi kurvanya itu bisa maksimal, dan kalau kalian bandingin kurvanya si cam sama kurvanya si free valve ini, banyak banget kan kekurangannya dari kurvanya si cam tersebut. Efisien banget, udara yang masuk bisa banyak banget, bisa sesuai sama bensin yang masuk juga. Karena selama ini bensin ini diatur sama komputer, tapi udara diaturnya bukan sama komputer. Nah sekarang dengan adanya free valve, udara diatur sama komputer, bensin masuk juga diatur sama komputer. Dan itu yang bikin torque sama horsepower-nya 30% lebih besar. Itu gede banget loh, 30% lebih besar itu sangat signifikan dengan adanya free valve ini. Dan nggak cuma tenaganya doang yang jadi lebih gede pakai free valve. Dengan free valve mesin juga semakin bagus, emisinya semakin bersih, karena dia bisa memanasin catalytic converter itu dengan lebih cepat daripada mesin lainnya, karena dia bisa timingnya lebih dulu ngebuka si valve, jadi ada pembakaran yang masuk ke knalpot, terus manasin si catalytic converternya jadi lebih cepat panas, karena ternyata sumbangan emisi terbesar itu adalah pada saat cold start, pada saat si catalytic converter belum panas dan dia nggak bisa bekerja maksimal kalau belum sampai temperatur yang tinggi. Gitu. Jadi emisinya juga sangat bagus dengan pakai free valve ini. Dan karena dengan free valve ini udara yang masuk juga makin optimal, abis itu nggak butuh yang namanya cam gear, parts-parts yang pendukung cam lainnya jadi jauh lebih ringan, itu bisa bikin mesin jauh lebih irit juga. Konisek bilang 30% lebih fuel efficiency dibanding standarnya. Itu 30% itu sangat lumayan. Pengaruh juga, ibaratnya kalau tadinya dia itu 1:9, jadi 1:12. Jauh perubahan iritnya si mobil ini. Walaupun ya kita kalau punya Konisek ngapain kita mikirin bensin lagi ya. Tapi tetap Konisek itu top banget perusahaan mobil yang mikirin semua aspeknya. Maka dari itu dengan adanya free valve ini, semua aspek jadi lebih baik, jadi lebih oke. Yang kurang cuma aspek harga, karena free valve ini kekurangannya cuma satu, yaitu mahal banget. Yang sangat disayangkan lagi juga free valve ini keluarnya itu bisa dibilang telat ya, karena udah saat ini nih mobil udah transisi dari combustion engine mau ke elektrik semua. Jadi udah nggak kepake lagi nih yang namanya free valve ini sebenarnya. Udah nggak ada cam malahan, jadinya nggak perlu lagi yang namanya free valve. Sedangkan ini lagi berkembang banget dan sebenarnya bisa jadi pengganti cam di semua mobil ya, karena teknologi ini ibaratnya itu si tadinya karburator jadi injeksi dan camnya itu karburator, free valve-nya ini injeksi. Yang tadinya bensin diatur pakai analog sekarang jadi diprogram. Sama udara juga yang tadinya analog, sekarang juga jadi diprogram. Makanya ini mungkin adalah teknologi yang sebenarnya bakal bisa kita nikmatin di semua mobil kita. Tapi sayangnya, keluarnya telat, orang udah pada beralih ke electric car semua. Tapi gue harap ya, bisa lah ada satu company gitu yang bisa ngelanjutin teknologi free valve ini. Gue dengar company asal China juga udah ada yang ngedevelop, udah ada yang ngelanjutin si free valve ini untuk mobil-mobil yang bisa dibilang jauh lebih terjangkau daripada Konisek. Karena kalau kita mau nyobain free valve harus beli Konisek kan kayaknya nggak mungkin gitu. Maka dari itu ada satu orang lagi yang builder yang gila banget. Namanya adalah Wesley Kagan. Kenapa? Karena dia ngebikin free valve sendiri di garasinya untuk nyata generasi pertama. Jadi
camnya dicopotin semua, dia bikin free valve sendiri pakai aktuator sendiri. Gua nggak ngerti banget dia bisa bikin itu gimana caranya, tapi dia ngejelasin semuanya dan dia ngasih link-linknya. Kalau kita mau tiru, kalian cek aja channel YouTube-nya. Ini bener-bener keren banget orang ini. Gak cuma konsep doang, tapi bener-bener mobilnya sampai jalan juga. Keren banget sih Wesley Kagan ini. Dan kalau kalian emang pengen coba, kalian bisa tiru tuh si Miatanya, siapa tahu Agya kalian mau pakai free valve juga. Karena Agya udah 3 silinder sama kayak mesinnya Koenigsegg. Koenigsegg ada yang mesinnya 3 silinder dengan teknologi free valve jadi 600 horsepower, bayangin. Kalian mau nggak Agya kalian jadi 600 horsepower pakai teknologi free valve ini? Dan kalau misalnya mau yang lebih ringan lagi, bagi kalian yang mobilnya turbo, kalian bisa pasangin wastegate yang elektrik. Kayak pakai punya Turbo Smart ini. Dia wastegate-nya diaturnya udah pakai aktuator gitu, udah elektrik, diprogram pakai ECU. Ya walaupun posisinya beda, nggak sebagai valve pada engine head, tapi konsepnya kurang lebih sama, cara kerjanya juga sangat mirip sama free valve. Nah, kurang lebih kayak gitu free valve, rajanya dari VTEC, VVL, VVT, apa deh semuanya ini, nggak ada apa-apanya sama yang namanya free valve ini. Gua harap suatu saat gue bisa entah itu bikin mobil pakai free valve atau ada produsen mobil yang masih mau bikin combustion engine pakai free valve juga yang terjangkau gitu. Gue pengen banget nyobain yang namanya free valve. Seperti biasa, jangan subscribe Crash Media. Sekali lagi jangan subscribe Crash Media kecuali kalian emang bener-bener suka sama kontennya. Gue Dipo Dwiki Harsya, sampai ketemu di video selanjutnya.